Nah, kemudian sekarang hukmu syurbil khamri, hukum orang yang meminum arak, ya, arak khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syurbul khamri haramun, meminum khamr ini hukumnya haram, ya, dan tingkatan daripada minum khamr ini memang ya Allah enggak langsung mengharamkannya tuh untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada tiga tahapan. Yang mereka pertama diingatkan tentang nikmat buah-buahan yang mereka bisa olah daripada buah-buah itu menjadi minuman dan mereka bisa mendapatkan rezeki. Allah ingatkan itu agar mereka mau sadar itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sebagian besar nggak sadar. Nah, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, mereka para sahabat ini bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW sehingga turunlah ayat yang bertanya tentang khomer. Maka ayat tersebut firmannya begini, kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khomer dan ya judi gitu ya. Maisir nih seperti orang yang ngadu nasib atau berbuat judi lah. Qul fihima ithmun, maka katakanlah kedua perbuatan itu dosa, ismun kabirun, dosa besar, wa manafi'ul linnas. Tapi Allah masih kasih ingatan di dalam perbuatan itu, khomer ya dan judi, ngadu nasib, itu ada kemanfaatan memang buat manusia. Ya kan, karena orang-orang yang jualnya jadi dapat untung, ya, yang pengecernya, pengedarnya, pembuatnya itu kan jadi dapat uang tuh. Allah katakan wa manafi'ul linnas, di situ ada kemanfaatan untuk sebagian daripada manusia. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi di sini kata Allah, dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya, jadi kalau dikatakan dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya, kenapa harus didekatkan? Ini larangan yang kedua ini. Larangan yang kedua. Kalau larangan yang ketiga kan jangan didekatkan lagi tuh sama Allah. Ya, dalam ayat yang lain kan Allah perintahkan jangan kamu berbuat yang namanya minum khamr, mengadu nasib, berjudi, itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah larangan mutlak. Kalau ini nih larangan yang masih saat itu masih diperbuat oleh sebagian sahabat. Kan ada juga dalam ayat yang lain, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah itu dia, para sahabat tuh kalau lagi sholat nggak mabuk. Selesai sholat ada yang mabuk, ya, ada yang masih minum arak tuh. Nah, tapi ketika larangan ini mutlak, mereka langsung berhenti, nggak pakai masuk rehabilitasi atau ngurang-ngurangin dikit, enggak. Itu bedanya keimanan sahabat dengan keimanan orang-orang sekarang. Kalau sekarang kan, wah mana bisa berhenti, kan harus ngurang-ngurangin dulu. Bilang aja lu nggak mau berhenti. Berhenti harus berhenti mutlak. Bisa berhenti gitu ya, berhenti total. Kenapa? Karena para sahabat begitu. Ketika dilarang, padahal mereka kan udah jadi kebiasaan tuh. Minum khamr itu udah jadi adat tradisi mereka. Udah jadi tradisi mereka, kayak minum orang sekarang minum teh. Ya kayak sekarang minum teh, mereka minum khamr. Ya, atau di daerah kita juga ada ya, di wilayah Indonesia nih, bagian mana? Bagian barat, bagian mana? Sumatera atau mana gitu ya. Atau ada juga yang bagian timur, yang itu khamr udah menjadi arak tuak, itu udah menjadi minuman hari-hari mereka. Nah, maka dilarang tuh oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ingatkan daripada dosa arak ini lebih besar daripada kemanfaatannya. Wa man syariba khamran, dan siapa orang yang minum khamr, au syaroban, atau dia meminum muskiran yang memabukkan. Ya, jadi enggak khamr yang dia minum, tapi meminum yang lain yang memabukkan. Apa aja yang memabukkan. Sekarang ada yang namanya narkoba dan yang lainnya. Itu namanya hal-hal yang memabukkan. Itu sama juga minum namanya. Kan rokok aja namanya orang syerbut dukhon. Ya, sama. Rokok itu kan diisep. Tapi di dalam bahasa Arab digunakan kata-kata syerbut dukhon, mengisap. Ya, mengisap rokok. Sama. Narkoba itu kan diisep. Ya, diisep. Nah, maka itu hukumnya sama. Nah, siapa yang meminum khamr atau melakukan perbuatan yang memabukkan ini, maka yuhaddu, dihad, dia kena hukum had namanya. Hukumnya hukum had. Berapa? 40 jaldatan, 40 rotanan. Ya, 40 dicambuk dia.
Ya, ketahuan dia minum khamar maka dipukul sebanyak 40 kali cambukan. Wa yajibul haddu alaihi bi ahadi amrain. Maka wajib ditegakkan hukum had ini atas seseorang itu dengan dua perkara. Satu bil bayyinati, yaitu dengan jelas ketahuan kalau orang ini memang minum khamar. Rajulaini yashhadani bi annahu syaribal khamar. Saksinya dua orang. Saksinya dua orang yang mengatakan orang ini minum khamar. Nah, dia panggil sama hakim maka dia dicambuk sebanyak 40 kali. Itu hukum Islam yang ditegakkan kalau terhadap pelaku peminum keras atau pecandu narkoba. Seperti itu, dicambuk 40 kali. Kalau kita kan ditangkap ya. Awil ikrar ya binafsihi annahu syaribal khamr, atau pengakuan dia. Ya, dia ngaku ya minum khamr. Iya betul. Pukul sebanyak 40 kali. Jadi sekali minum pukul 40 kali. Besok minum lagi pukul lagi 40 kali, sampai mati dia. Oh ya, itu dia di rotan seperti itu. Paham ya? Jadi ini hukum yang ditegakkan dalam hukum Islam. Jadi peminum khamr ini bukannya dihinakan, bukannya dibunuh, bukannya dibuang, bukan, tapi di rotan atau dicambuk sebanyak 40 kali. Begitulah yang kita ketahui dalam hukum Islam. Jadi dengan kita mengetahui hukum-hukum seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui batasan-batasan dalam Islam ini begitu sangat luasnya. Ya, sehingga setiap apapun dan keadaan bagaimanapun hukum Islam ditegakkan, maka semua akan tercipta kedamaian. Ya, maka itu semua adalah cita-cita di dalam hati setiap orang yang beragama Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas segala kekhilafan atau kekeliruan daripada pemimpin-pemimpin kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada hukum-hukum Islam ini kelak ya kepada kita semua yang beragama Islam. Amin ya rabbal alamin.